Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya adalah seorang fisioterapis. Mungkin bagi teman-teman profesi ini terdengar asing ya. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan profesi saya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2015, dikatakan bahwa fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapis dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Sedangkan seseorang yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi dan kepada yang diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan tindakan fisioterapi atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinamakan sebagai fisioterapis. Nah, bagi teman-teman hati-hati ya, banyak juga yang mengatasnamakan fisioterapis tetapi mereka tidak pernah menjalani pendidikan fisioterapi. Mungkin saja sekedar belajar ilmu terapi, tapi bukan berarti itu fisioterapi ya. Kemudian dimensi pelayanan fisioterapi meliputi yang pertama promotif, yaitu mempromosikan kesehatan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat umum. Kemudian yang kedua adalah preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap gangguan, keterbatasan fungsi, ketidakmampuan individu yang berpotensi mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh akibat faktor-faktor kesehatan sosial, ekonomi, dan gaya hidup. Yang ketiga adalah kuratif dan rehabilitatif, yaitu memberikan intervensi untuk pemulihan sistem integritas tubuh yang diperlukan untuk pemulihan gerak, memaksimalkan fungsi, meminimalkan ketidakmampuan, dan meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok yang mengalami gangguan gerak akibat keterbatasan fungsi dan kecacatan. Dan fisioterapi ini juga memiliki beberapa spesialisasi. Yang pertama adalah pediatri, yaitu fisioterapi khusus untuk menangani kasus pada anak-anak, seperti misalnya kasus cerebral palsy, Down syndrome, delayed development atau telat perkembangan, kemudian gangguan sensori dan motorik pada autis dan ADHD, bisa juga kasus batuk pilek pada anak. Itu fisioterapi juga bisa menanganinya. Kemudian yang kedua adalah fisioterapi pada neuromuskuler, yaitu fisioterapi pada pasien dengan masalah cedera saraf dan otot. Misalnya pada kasus post-stroke, kemudian pada cedera tulang belakang, dan kasus-kasus lain yang melibatkan saraf dan otot. Kemudian yang ketiga adalah fisioterapi muskuloskeletal, yaitu fisioterapi pada pasien dengan cedera tulang dan otot, misalnya pada kasus pos bedah operasi tulang, kemudian dislokasi, juga pada kasus nyeri punggung bawah, dan kasus-kasus lainnya yang melibatkan tulang dan otot. Kemudian yang keempat adalah fisioterapi pada geriatri. Ini adalah fisioterapi yang ditujukan khusus untuk lansia, misalkan dengan memberikan senam atau mungkin latihan-latihan keseimbangan yang diberikan memang disesuaikan dengan problem-problem lansia. Kemudian fisioterapi kardiovaskulopulmonal, yaitu fisioterapi pada orang dengan gangguan jantung dan paru, seperti problem pernafasan, misalkan asma, PPOK, kemudian ada keterbatasan fungsional post-operasi jantung, dan problem-problem lainnya. Selanjutnya adalah fisioterapi integumen, yaitu fisioterapi yang berperan pada bidang kecantikan, misalnya di spa, karena di sana ada treatment yang memang melibatkan fisioterapi, seperti misalkan massage. Nah, itu salah satu intervensi fisioterapi. Yang ketujuh adalah fisioterapi sport and wellness, yaitu fisioterapi berperan di bidang olahraga dan kebugaran, misalnya di pusat-pusat kebugaran. Kemudian ada juga fisioterapi yang menemani para atlet bertanding saat ada event-event tertentu ya, misalkan di event sepak bola atau mungkin bulu tangkis dan olahraga yang lain. Kemudian fisioterapi women health, yaitu fisioterapi yang berperan pada kesehatan wanita, yaitu dengan memberikan senam atau exercise khusus untuk ibu hamil, memberikan Kegel exercise untuk perempuan-perempuan guna meningkatkan kekuatan otot dasar panggul, dan lain-lain.
Yang selanjutnya adalah fisioterapi pada kesehatan dan keselamatan kerja, di mana fisioterapi di sini dirujuk sebagai konsultan oleh sebuah industri untuk memberikan edukasi kaitan dengan posisi kerja sesuai dengan ergonominya untuk menghindari cedera akibat pekerjaan. Fisioterapi juga sama seperti tenaga medis yang lainnya, seperti dokter, bidan, dan perawat. Fisioterapi mempunyai standar pelayanan fisioterapi, etika profesi, dan juga memiliki organisasi yang resmi ya di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi seperti itu ya pemaparannya. Jadi secara umum profesi fisioterapi ini juga sama dengan profesi tenaga medis yang lain. Fisioterapi ini juga punya standar pelayanan fisioterapi, punya etika profesi juga, dan ada undang-undang yang mengaturnya saat kita memberikan intervensi kepada pasien. Jadi bukan tukang pijet ya seperti yang dikenal di masyarakat selama ini bahwa fisioterapi itu adalah tukang pijet. Jadi sekarang teman-teman sudah paham kan apa itu fisioterapi? Sekian dari saya. Jika mungkin ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain bisa tulis saja di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.